Nah, ini saya juga potret praktik baik yang dilakukan oleh masyarakat awam. Ini ada masyarakat awam, Pak, dari Situbondo namanya Mas Heru ya. Mas Heru ini tukang servis elektronik gitu. Jadi Iya, kerjaannya iya. setiap hari tukang servis elektronik gitu. Tapi saya menemukan praktik baik yang menurut saya ini perlu dicontoh juga ini, menarik gitu. Dia ini melakukan kerja-kerja yang sama seperti industri rekaman tahun 90-an. Jadi dia mendekati seniman-seniman tradisi, Pak. Misalkan ada seniman can-macanan. Mas, kapan mau tampil? Oh, besok. Oh ya, Mas, saya rekam gitu. Dia rekam, kemudian diupload gitu. Ini kan menarik buat saya. Jadi hampir apa namanya? Hampir semua kontennya ini berisi seni-seni tradisi yang ada di Situbondo gitu. Makanya dia tulis channel kesenian tradisional Situbondo, Dangdut Koplo, Hmm. Madura dan Islami gitu. Jadi ini praktik baik menurut saya karena suatu saat ketika kita membutuhkan data tentang budaya, kesenian, ya kita akan diuntungkan oleh orang-orang yang seperti Mas Heru ini. Jadi eh, apa namanya? Ini ya praktik yang dilakukan oleh orang-orang awam gitu. Oke, bisa next lagi. Ini saya tunjukkan praktik-praktik baik saja, Pak. Nah, ini juga ada RUSE ya, rukun sejati. Nah, ini menarik, Pak. Rukun sejati ini kalau sebelum pandemi dia adalah ketoprak, grup ketoprak seni tradisi gitu ya. Grup ketoprak. Kemudian setelah pandemi kukut gitu, nggak ada tanggapan, gitu ya, Pak ya. Banyak ruginya, Pak, karena yang mengundang kemudian meminta dikembalikan DP-nya, padahal DP-nya sudah dimakan gitu. Nah, bingung akhirnya ini gimana caranya. Nah, ternyata mereka punya siasat untuk memproduksi cerita-cerita pendek atau film-film komedi ke dalam sinema Madura gitu. Hmm. Jadi ini siasat baik yang dilakukan oleh seniman tradisional ketoprak yang ketika dia pandemi dia bisa struggle gitu, bisa bisa survive dengan cara beralih gitu, beralih memanfaatkan teknologi digital untuk mendokumentasi karya-karyanya. Jadi kegiatan dokumentasi tetap dilakukan, karya tetap dibuat walaupun pandemi gitu, dengan memanfaatkan YouTube. Nah ini cerita-ceritanya bisa disaksikan ya lawak Madura ada gara-gara tanah eh, sebaku, kemudian macam-macam. Ini cerita-cerita yang apa namanya yang sangat lokal yang diproduksi dalam bentuk film, film pendek. Oke, lanjut. Nah, ini terakhir Pak, slide terakhir ya. Tadi saya sudah menunjukkan praktik-praktik baik yang dilakukan baik itu oleh orang barat gitu ya, yang sangat mencintai budaya Indonesia, kemudian praktik baik yang dilakukan oleh masyarakat awam, sampai masyarakat seni tradisi. Ini saya tunjukkan juga praktik baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu ya, pemerintah Situbondo. Jadi pemerintah lewat Dewan Kesenian ya, lewat Dewan Kesenian Situbondo yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata semenjak pandemi ini juga melakukan praktik baik yang harus saya apa namanya apresiasi gitu ya. Mereka membuat namanya panggung seni terbuka gitu. Awalnya panggung seni terbuka, kemudian dinamai panggung seni virtual. Apa itu panggung seni virtual? Yakni melakukan streaming pertunjukan online melalui YouTube dan Facebook. Gitu. Hmm. Yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan adalah konten-konten seni tradisional. Nah ini salah satunya. Ini Ibu Trisnawati. Ibu Trisnawati ini salah seorang maestro tari remo yang Hmm. dia dikenal sebagai Remo Trisnawati dan ini sudah banyak sekali disetujui oleh akademisi-akademisi di institusi seni ya, baik itu di ISI Solo, kemudian di STKW Wilwatikta dan di perguruan tinggi yang lain. Jadi karyanya sudah banyak diomongkan orang itu. Tetapi orang-orang bingung karya tari seni Remo Trisnawati ini seperti apa? Itu sedikit sekali di YouTube gitu. Nah, makanya kemudian Dewan Kesenian melalui panggung seni virtual ini berupaya untuk mendokumentasikan seni-seni tradisi ini lewat pertunjukan streaming gitu ya, pertunjukan streaming virtual. Nah, inilah praktik-praktik baik yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya contohkan, baik itu dari akademisi, kemudian dari masyarakat awam, dari praktisi seni, dan dari pemerintah yang saya pikir ini adalah praktik yang perlu kita lestarikan dan perlu kita kembangkan gitu ya, supaya gerak kebudayaan kita ini bisa terus dinamis dan bisa terus berkembang ke depan. Itu Pak mungkin sekedar sharing saja ya karena saya nggak
terlalu mengulas banyak hal, tapi Iya, iya, iya. dari diskusi ini mudah-mudahan ada hal yang bisa kita Iya, ambil. iya. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ini mumpung ada Pak Adrian ini, ada Pak Fendi, ada Pak Hambali. Iya, terima kasih ini. Eh, saya beri kesempatan kepada Pak Adrian dulu. Silakan Pak Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Adrian. wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah menyimak apa yang diutarakan oleh Mas Jaya. Sangat menarik karena apa yang dipaparkan oleh Mas Jaya itu seiring dengan apa ya pemikiran saya gitu. Karena memang yang disuguhkan Mas Jaya ini kayak seperti buku lebur, terus The Tone Kunst, The Maduration, itu saya sudah banyak membaca di situ. Jadi memang betul apa ya seni musik tradisi Madura itu memang harus didokumentasikan secara digital. Kalau saya sendiri mendokumentasikan kecungan, Pak. Kecungan di Bangkalan ini kan menarik juga sebenarnya. Jadi pelakunya sendiri sudah mulai banyak yang hilang dan mungkin penerusnya juga tidak tahu rimbanya kemana gitu ya. Jadi pada tahun sekira 2000-an itu saya menyelipkan sebuah kecungan itu di musik lagu Madura modern gitu. Karena memang kalau kita suguhkan ke generasi muda, kecungan itu kesannya ini apa? Mungkin mereka itu ya terpengaruh dengan musik-musik luar. Kecungan tuh diasumsikan wah ini orang desa ini gitu. Makanya saya ini menyelipkan kecungan di bagian interlude di sebuah lagu. Biar anak-anak muda ini mengerti inilah punya kita, kidung Madura seperti itu. Jadi yang pertama itu, yang kedua memang nantinya kecungan ini tidak hilang, jadi ada rekamannya gitu secara digital. Nah, kita selipkan di lagu itu. Kalau memang hanya kecungan dengan gending-gending mungkin apa ya nanti mungkin lain lain ranah gitu. Iya. Menurut saya gitu aja dari saya karena apa yang diutarakan Mas Jaya saya sudah paham betul gitu. Dan saya sangat senang sekali ada Mas Jaya ini yang sangat peduli yang apa ya di bidangnya ini Pak Dim. Saya kira gitu Pak Dim dari saya. Terima kasih ini. Di mana Pak Adrian? Bisa saya akses di mana Pak Adrian dokumentasinya? Di YouTube saya Mas Jaya. Apa Pak anunya Pak? Ya Adrian Pawitra. Terus itu kan kumpulan Maduris Love Song ya. Nanti yang ada kecungannya itu ada 2 lagu, Tapang Kipole sama Sanajen Apesa. Nanti ada di situ. Oke, mantap. Iya. Langsung saya subscribe Pak. Ya, subscribe dan like, komen Mas. Siap. Iya, termasuk saya ini langsung saja. Iya, ini sudah bagus ya. Jadi sudah saling mengisi. Ini nanti memang harus bergerak terus. Jadi setelah dari kelihatannya masih perorangan ya. Memang kita itu kolaborasi itu memang harus kalau bisa itu secara sistematis gitu ya. Tadi kan secara undang-undang sudah ada ya, secara undang-undang bisa. Nah itu kalau mau sistematik ini yang paling punya hajat ini ya mestinya itu adalah di daerah Diknas ya sekarang ya. Dikbud kan sekarang namanya apa ya? Ya. Disbudpar. Dikbudristek ya. Ya. Saya kira itu nanti, tapi ya nggak apa-apa sambil perjalanan ini kita mendekati beliau-beliau ini, bagaimana ini didokumentasikan gitu, didokumentasikan tadi.
Pak Hambali, silakan Pak Hambali kalau mau menambah ini. Ya. Ini kan di Bangkalan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andrian, warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jaya, salam Salam kenal. kenal Mas. Iya, salam kenal. Assalamualaikum. Mohon maaf saya baru Waalaikumsalam. gabung karena kalau hari Minggu ini ada masih ngelatih santri. Alhamdulillah saya tadi meskipun sebentar lah menyimak, tapi alhamdulillah kakak saya Kak Jaya ini udah teramat sangat pedulilah sama Madura, karena menduniakan Madura itu yaitu salah satu cita-cita saya dan juga mungkin cita-cita semua yang di sini, karena bagaimanapun saya yang memang terlahir dan besar pada waktu itu mungkin kalau Mas Adrian udah dengan musiknya, kamusnya dan lain-lain udah. Kalau saya kan dilahirkan dari ayah yang seorang penari dan juga pemain pancak dulu, tunel. Jadi sedikit banyak tentang musik-musik ini alhamdulillah juga kalau kecil itu udah terbiasa dari kakek dan juga ayah itu ramah itu mesti ngecung kalau pas mau tidur itu sendelan ya semua. Selama ini kan orang tahunya apalagi sekarang ya, maaf Madura itu kan udah kayaknya kalah wow dengan si Jamet. Mungkin Mas Jaya pernah tahu Jamet gimana yang itulah. Mungkin kadang pada waktu itu pun saya pernah ke ada suatu diundang ke ada beberapa mahasiswa Universitas Brawijaya itu yang mengadakan penelitian tentang budaya lisan dan tarisan. Nah, disitulah awal-awal itu mereka malah tertarik Madura ini karena Jamet. Nah, ini yang kadang mereka ke Jamet, tapi mungkin di suatu sisi Jamet ini bisa mengenalkan Madura, tapi yang harus diarahkan kan gitu. Mungkin nanti Mas Adrian kita bisa kolaborasi dengan si Jamet. Bisa. Lagunya diganti dengan mungkin seronen atau juga karena ya semoga aja lah untuk kedepannya Madura juga khususnya kita semua bisa berkolaborasi, gimana jangan sampai identitas ini akan hilang kan gitu. Iya. Ya saya udah teramat bersyukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Jaya yang sudah menduniakan Madura. Salam kenal mungkin untuk kedepannya, semoga kita bisa kolaborasi atau untuk menciptakan sesuatu yang wah untuk dunia. Tapi bisa kolaborasi, Mas. Oke, siap. Iya. Ini ada Pak Fendi ini yang belum ini ya. Pak Fendi, halo, assalamualaikum. Pak Fendi, barangkali ada bisa memberi masukan tambahan. Nah itu silakan Pak Fendi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya barusan juga penasaran juga dengan Jamet, jadi saya lihat di YouTube dulu ternyata. Karena memang viral sekarang ya Jamet. Saya aturkan dulu terima kasih kepada Profesor Usman Dimyati, juga kepada guru-guru saya ini Pak Adrian, Pak Ambali, juga meskipun lebih muda dari saya ini, saya juga banyak menimba ilmu dari Mas Jaya tentang musik, karena saya awam dengan musik. Taunya saya hanya kecung ya, karena sejak kecil ketika digendong mbak kecungnya itu biasa. Kalau tidur. Tapi budaya itu sekarang sudah hilang. Ketika saya mendengar paparan Mas Jaya itu sangat luar biasa, memang kami sangat mengapresiasi Mas Jaya. Jadi di sini kami ya kalau ada kesulitan Mas Jaya, saya insya Allah siap backup gitu. Iya. Tentang musik-musiknya itu sangat lengkap lah istilahnya kalau dokumentasi.
Mas Jaya ini di sini di Situbondo sangat bagus. Alhamdulillah ada ya anak muda yang mau mendokumentasi musik-musik Madura itu sangat alhamdulillah kami di sini. Mudah-mudahan Pak Adrian dan Mas Jaya juga Pak Ambali ini bisa berkolaborasi nanti. Dan saya kalau mendengar tadi paparan Mas Jaya itu seperti ke masa lalu itu saya. Seperti kembali ke masa lalu. Jadi ngik-ngok itu saya masih ingat itu, kalau tidak salah ngik-ngok itu ketika ada orang jual arum manis itu. Kalau tidak salah itu biola itu. Mungkin seperti itu. Mungkin di Madura juga seperti itu. Ya, di Jawa masih ada dulu, tapi nggak tahu Ya. sekarang masih ada nggak itu ya. Itu kalau tidak salah, ya. iya. Rambut nenek ya? Rambut nenek itu. Arbanat, jual arbanat itu. Katanya orang Jawa arbanat. Iya. Itu sekarang ada yang jual tiap hari Kamis, Mas. Oh iya. Iya, itu pakai mungkin itu. Iya. Jadi saya serasa apa? Kembali lagi ke masa lalu itu, masa kecil saya kalau sudah ingat Nikno. Dan apa tadi, gelundang. Kalau orang sini kan bilangnya gelundang atau galundang. Juga serbung. Serbung kalau di sini kan ya memang ada kaitannya sih dengan yang tadi. Kalau serbung di sini kan itu apa itu namanya? Corong asapnya pabrik gula itu ketika berbunyi. Nah, maka berbunyinya itu maka disebut serbung kalau di sini. Iya. Nah, saya juga makanya saya juga ini ternyata serbung ini juga alat musiknya, sesuatu yang baru banyak saya jumpai di sini. Itu saja Prof dari saya. Jadi saya apalagi saya tadi melihat pedagang VCD, saya ingat masa kecil saya. Masih ada nggak Mas itu Mas? Bagus Mas. Iya, borong VCD itu, terutama VCD ya musik-musik berbahasa Madura itu. Iya. Terima kasih Pak Fendi. Terima kasih Pak Fendi. Ya, terima kasih juga ini semua. Memang ini ya waktu-waktu sekarang ini, waktu kita bertemu seperti ini kita jadi teringat semua ya, masa-masa kecil, masa lalu, masa senang. Tapi tadi secara sistematik sudahnya sangat jelas jadi yang presentasinya Mas Jaya itu memang harus sudah bukan hanya lokal kita harus menasional ini. Jadi bukan hanya tadi itu seninya saja, tapi budayanya juga, ya, bahasanya juga. Jadi gimana ini? Nah ini kalau kita melihat maka yang kebetulan pada saat ini belum ada dari dinas ya, dari dinas pendidikan ya kan. Tadi Pak pamitan juga ada halangan di perjalanan di perjalanan Pak Tajil itu di perjalanan. Kita mengharapkan juga ada Pak Doing ya, Pak Doing. Syukur ada Pak Komar ya dari dinas itu kalau ada. Nah, ini akan lebih bagus bahwa ini dokumentasi ini harus itu dianggarkan dengan jelas ya, dianggarkan dengan jelas secara sistematik itu yang prioritas utamanya gimana. Ini kalau enggak memang kita kehilangan. Ini saya cerita apa adanya ya. Dulu saya pernah bertemu dengan karena narasumber. Kebetulan narasumber Madura waktu itu ya. Beliau itu sudah almarhum ya. Beliau itu membuat kamus. Kamusnya ditulis di kertas ya. Ya, di kertas biasa ya, kertas ya, bukan kertas yang baru, kertasan. Dengan kondisi seperti itu saya yang melihat, saya sendiri setelah melihat ditunjukkan kepada saya langsung bahwa karyanya itu sudah tebal sekali. Jadi sudah di atas mendekati 800 halaman. Itu loh. 800 halaman.
ditulis di kertas yang tidak aman lah. Kalau saya katakan tidak aman, karena yang namanya kertas biasa ditulis dengan tinta ya, itu diletakkan bagaimanapun, ya paling tidak yang menyerang pertama adalah rakyat. Maka saya melakukan pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif. Pendekatannya apa? Pak, boleh nggak kami mengetik? Mengetik. Oh, memfotokopi dulu. Mengetiknya nggak boleh. Memfotokopi. Loh, untuk apa difotokopi? Pertama, ini kertas ini, Pak, kalau sampai rusak atau robek, kita kehilangan data. Itu adalah karya Bapak. Terus kami akan memfotokopi 3. Nah, jadi 3 sudah jelas. 1 untuk Bapak sendiri, 2 untuk Pak Davis, Pak Bill, yang ketiga untuk saya. Kita sama-sama, dan itu dokumentasi saya masih saya amankan sampai sekarang. Itu ada di Parung, Jabon Parung. Itu. Ketika kita minta izin untuk diketik, nah ini Pak, sulit. Nah, jadi ini contoh-contoh bagaimana. Tapi saya juga pernah tulisan-tulisan tangan itu sudah saya kumpulkan. Tulisan-tulisan tangan orang Madura itu pernah saya fotokopi, saya simpan juga. Tapi ya masih ada di Parung sana. Saya belum berhasil mendigitalkan, belum berhasil. Nah, tapi ini ngomong-ngomong yang demikian ini memang penting. Kalau enggak, karya-karya tulis saudara-saudara kita, kakek-kakek kita, itu hilang. Padahal karya itu bagus sekali. Setelah saya baca itu ada paribasan, ada ya tulisan baca yang karya-karya Madura. Puisi-puisi, syair-syair. Nah ini Pak Adrian dan saudara-saudara semua, ini memang kesempatan yang luar biasa dan saya sangat berterima kasih Pak Jaya. Ini saya sampai tiga Sabtu atau 3 minggu berturut-turut harus meluangkan waktunya, walaupun kemarin tabrakan juga. Ya, kalau tabrakan saya tinggal geser saja, kalau nggak bisa Sabtu malam di Minggu pagi. Di Minggu pagi, ya kalau Minggu pagi itu saya masih Sabtuan, Pak. Di sini kan saya Sabtu malam, gitu loh. Malah nggak apa-apa, dan ponakan saya Didin yang di Surabaya itu juga masih bisa. Gitu. Jadi Sabtu Minggu memang kita menyiapkan diri untuk semacam seperti ini. Jadi Sabtu tidak bisa, kita geser ke Minggu. Itu sudah otomatis gitu. Ya. Karena ini waktu sudah mendekati, saya minta Pak Jaya, ya, bagaimana menyimpulkan ini dan kira-kira apa ke depannya. Dan kalau bisa ini mumpung kita ngumpul begini, kira-kira minggu depannya itu apa ya? Ya, minggu depan ini apa? Apakah Pak Adrian, siapa lagi ya? Apa Pak Sambali lagi? Saya belum menemukan nih. Dan saya juga apakah Pak Tajul, dari sebetulnya saya mengharapkan teman dari Pamekasan, tapi saya belum dapat sinyalnya juga. Ya, tapi saya kembali kepada Pak Jaya dulu. Silakan Pak Jaya. Ya, ya ini mungkin renungan kita bersama ya Pak, bahwa seperti amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, bahwa kebudayaan nasional itu adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Gitu. Nah, untuk mencapai kebudayaan nasional seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita harapkan, ya semestinya kita sebagai warga masyarakat daerah itu kita melakukan pelestarian, perlindungan, dan pengembangan terhadap kebudayaan daerah. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan adalah dokumentasi dan publikasi. Nah, saya pikir teman-teman di sini juga para pelaku semua, Pak, gitu, Pak Adrian dengan dokumentasi musik dan bahasa Madura, Pak Hambali juga, gitu, Pak Mas Fendi apalagi gitu yang selalu mendokumentasi. Nah, itu saya pikir itu, Pak, kita perlu konsisten dan berikhtiar gitu ya untuk
terus menerus melakukan kerja-kerja dokumentasi ini supaya harapan kita ke depan nanti bisa kita capai di masa depan. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Iya. Pak Adrian, mau memberi masukan lagi? Pak Adrian, silakan. Kalau sudah siap itu Pak Adrian ini. Cuman menambahkan informasi Pak. Iya. Yang diceritakan Pak Tim tadi kan Panding ya Pak ya? Yang kamus itu Pak ya? Iya Pak Anding. Itu memang saya Pak, saya sangat menyayangkan. Itu seharusnya karya yang sudah hampir final itu seharusnya sudah harus terekspos itu Pak. Dan yang saya perhatikan dari Pak Anding ini, yang paribasannya itu ternyata sudah Pak, sudah berupa buku kayak ini Pak. Oh sudah. Oh iya Pak. Oh syukur. Kelihatan Pak. Tuhan. Oh enggak. Enggak ya. Yaitu dicetak tahun 2007 Pak. Mungkin sebelum beliau wafat ya. Sebelum wafat. Oh iya. Ya, itu syukur. Yang mencetak itu memang dari dinas Pak. Dinas P&K Bangkalan. Oh iya. Alhamdulillah. Jadi karya beliau salah satunya sudah kita dokumentasikan. Kita punya dokumen ya. Memang yang disayangkan ya kamusnya itu Pak. Iya. Kamus itu akhirnya dengan saya menandatangani, saya dengan Pak Bil itu tanda tangan bahwa ini yang mau diketik itu. Akhirnya kita berhasil mengetik. Tapi ketika itu pun belum boleh saya sendiri tidak dapat. Hanya Pak Bil. Pak Bil saja yang itu pun hanya ada di komputernya Pak Bil. Jadi Pak Bil itu tidak bisa memberikan kepada saya karena sudah janji tadi menandatangani. Jadi sampai Pak Bil meninggal, saya tidak tahu. Jadi ini teman-teman semua ya. Jadi ini kita menyampaikan hal ini. Ini kisah nyata betapa karya anak bangsa yang sangat berharga itu. Saya mengatakan sangat berharga karena di komputernya Pak Bil itu kalau sudah berketik larinya ke kamus. Nah, waktu itu kamus Pak Adrian memang sudah ada, ya. Nah, tapi ketika yang di komputernya Pak Bil itu kamusnya Pak Anding, gitu loh. Jadi ini banyak membantu. Tapi baru Pak Anding saya sendiri nggak dapat, gitu loh. Jadi ini betapa karya besar ini. Ya jadi tidak jadi besar. Tidak jadi besar memang pada masa-masa itu beliau itu memang serba takut ya. Takut gitu. Tapi ya sudahlah. Mari kita bukan hanya yang tulisan bahasa, ini yang sastra, tapi mungkin yang budaya, yang batik, yang kuliner, yang batik, lalu yang ukiran Madura, termasuk juga termasuk ya jajanan, makanan. Mari kita buat profesional, kita tingkatkan dengan kemampuan yang lebih bagus, manajemen yang lebih bagus. Jadi inilah kita mengangkat tadi seperti yang di dalam undang-undang. Ini kan sudah ada payungnya ini. Ini lagu-lagu Madura, musik Madura, ukiran Madura, tadi paribasan Madura tadi, camacahnya tadi, mocopatnya tadi, terus ludruknya Madura, kejungannya Madura. Itu kalau diimprove-kan. Nah, diimprove-kan. Ya, kalau semula improve-nya tadi semula musiknya hanya musik tuk-tuk ya, kemudian ditambah sedikit dengan keyboard gitu, apalagi ditambah dengan saksofon, ya, mungkin tambah bagus itu ketika dibawa ke Amerika itu. Ketika ya kita membawa tuk-tuknya juga nggak apa-apa, ke Amerika juga nggak apa-apa. Itu satu tim umpama nanti ada tim Madura gitu ya, membawa kesenian itu sampai ke luar negeri, yang mau kita pamerkan ke sana, kalau perlu kita ajarkan kepada dunia. Ini jadi ada
Kalau di apa? Sekarang saya melihat di Grinnell itu ada Universitas Iowa, Universitas ini. Mereka itu mengajarkan musik-musik asal negara kelompok ini. Ada ya Slovakia, ada dari Turki, ada dari Timur Tengah. Jadi boleh. Yang karena imigran dari Indonesia terlalu kecil, terlalu kecil. Nah, kenapa ya nggak tahu orang Indonesia itu nggak mau rame-rame ke Amerika itu apa? Tapi kalau orang Rusia rame-rame sudah, rame-rame. Makanya setengah jam dari kota saya ini itu kumpulannya orang Moskow itu. Ya. Jadi mereka satu kota itu, mendirikan satu kota. Gitu. Bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya, ini waktu juga sudah membatasi kita, ya. Ini sudah 1,5 jam, ya, sudah 1,5 jam. Terima kasih kepada Pak Jaya, bapak-bapak yang lain, ya. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi inspirasi lebih lanjut. Ini tidak berhenti, lebih lanjut dan kita berbagi untuk semuanya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, ya. Salam sejahtera untuk kita semua.